Sekali lagi, ini merupakan hal yang luar biasa bagi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta dan juga beberapa peserta dari sekolah lain, begitu? Terima kasih, selamat datang. Semoga nanti hari ini bisa menjadi media untuk berdiskusi Bapak Ibu, terutama terkait dengan public speaking. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, boleh? Next slide, Kak. Nama saya Ibu Pak Diah Ayu. Diah katanya perempuan, Ayu katanya Ayu. Itu pemberian dari bapak saya waktu itu. Dan ternyata kalau kita search Diah Ayu itu namanya banyak banget. Diah Ayu Pitaloka, Diah Ayu Nawangsari, Diah Ayu. Kebetulan saya Karunia Ningsih, itu nama dari bapak saya. Saya tidak tahu kenapa dulu saya diberi nama belakangnya Karunia Ningsih. Mungkin berharap ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini perkenalkan, saya biasa dipanggil Ayu di kampus Bapak Ibu. Kebetulan home base saya di Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta untuk program studi manajemen produksi berita. Kemudian saya juga dipercaya untuk mengampu sebagai dosen tamu di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Ibu. Kemudian saya asesor kompetensi bidang komunikasi. Kemudian saya juga bergabung di programnya Digital Talent Scholarship sebagai trainer, merupakan program Kementerian Kominfo. Saya sering sekali bertemu dengan peserta-peserta dari Kementerian Agama, dari guru-guru dari sekolah Islam terpadu juga, Bapak Ibu, di programnya DTS ini. Kemudian saya juga trainer dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat Kementerian Kominfo, misalkan pelatihan analisis media sosial, jabatan Pranata Fungsional Humas, dan beberapa pelatihan yang lain. Strategi komunikasi, dan itu juga menjadi salah satu pelatihan di Pusdiklat Kementerian Kominfo. Kemudian saya juga diminta untuk menjadi trainer pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan STMM. Bapak Ibu, terkait dengan literasi digital, saya juga bergabung di Japelidi. Bapak Ibu pernah dengar? Udah belum? Baru saja. Iya, Japelidi adalah jaringan pegiat literasi digital, Bapak Ibu. Jadi kami terdiri dari komunitas baik peneliti, dosen yang concern di edukasi terkait dengan literasi digital. Seperti itu, dan banyak program termasuk literasi terhadap guru dan juga masyarakat, siswa SMK, siswa juga, dan kemarin terakhir 2023 awal itu kerjasama dengan US Embassy, kami memberikan pelatihan-pelatihan literasi digital untuk SD bahkan. Seperti itu, karena apa? Karena SD itu mereka belum tahu postingan yang boleh dan enggak ternyata. Akhirnya kami menyasar ke situ. Seperti itu. Baik, ini sedikit pengenalan dari saya, Bapak Ibu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, setelah kenalan semoga Bapak Ibu jadi sayang sama saya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah sekali lagi saya diberi kepercayaan untuk berdiskusi terkait dengan public speaking. Ya, sebenarnya saya mau play ini Bapak Ibu hanya untuk hiburan saja gitu ya. Tapi saya skip karena saya cuma dikasih waktu mungkin 30 sampai 45 menit. Jadi saya skip saja. Boleh ke video yang berikutnya. Kalau berbicara mengenai public speaking, Bapak Ibu, kita perlu lihat dari makna katanya. Ya, public speaking artinya kita berbicara di depan publik. Seperti yang Bapak Ibu lakukan di keseharian, berbicara di depan publik gitu. Saya yakin Bapak Ibu ini udah expert ya menghadapi tatapan-tatapan banyak orang, bagaimana menghadapi, bagaimana ketika grogi gitu ya. Artinya bukan Bapak Ibu yang belum pernah sama sekali, tetapi saya yakin pengalamannya sudah bertahun-tahun, sudah luar biasa. Nah, mungkin ini kita hanya menyamakan persepsi saja. Ini saya berikan contoh. Saya coba berikan contoh yang kira-kira bisa sesuai dengan dan bisa kita kembangkan. Ini adalah Ustazah
Oki, saya kira Bapak Ibu sudah tahu bagaimana Ustazah Oki ini juga dikenal. Dikenal oleh siapa? Oleh masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang sesuai dengan segmentasinya, mungkin usianya. Iya kan, Bapak Ibu ya. Kalau mungkin non sewu Bapak tahu dengan Ustazah Oki? Belum kenal. Belum kenal tapi sudah tahu ya Pak. Sering nonton YouTube-nya? Sering sih tidak tapi pernah. Pernah. Nah, biasanya Bapak nonton apa Pak kalau pengajian-pengajian Pak YouTube? Saya suka kalau pengajian di YouTube sama Gus Baha. Bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ini bicara tentang segmentasi gitu. Mungkin Bapak gemarnya gitu ya, nontonnya Gus Baha gitu ya. Sementara yang lain itu nontonnya Ustazah Uki. Ada yang tahu Ustadz Felix, Bapak Ibu? Mungkin yang Mas di depan Pak tahu Ustadz Felix? Ya, mungkin Bapak tahu Ustadz Felix? Tahu. Oke, pernah nonton juga ya? Pernah ketemu juga. Wow, keren. Pak, saya mau diajak besok kalau ada acara gitu ya. Karena saya termasuk suka. Kenapa? Saya sebagai audiens dengan usia saya gitu ya, ternyata saya suka dengan model-model yang mereka bisa masuk ke saya gitu. Nah, ternyata background audiens ini juga penting Bapak Ibu ketika kita berbicara. Ketika kita public speaking. Ini sebagai pengantar ketika kita bicara tentang teknik announcing seperti itu. Boleh kita play sebentar? Nanti ada 2 video Bapak Ibu. Bagaimana kita nggak bisa lepas dari media digital. Kalau kita on stage gitu ya, on stage yang kita punya penonton langsung tatap muka, kita berada di depan berada di depan forum. Dan ketika kita online, misalkan bikin konten, ya, itu juga bagian dari public speaking. Itu akan kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan teknik announcing dan teknik public speakingnya yang tentu berbeda. Boleh kita lihat dulu, ini adalah ceritanya Ustazah Oki gitu ya, tentang dahsyatnya sholat malam. Dia bercerita tentang ibunya kemarin itu sempat ngedrop ya Bu, sempat bahkan dikiranya udah hampir gitu ya, tapi ternyata dengan berdoa untuk kesembuhan dan posisi itu di Mekah ya Ibu ya, kalau tidak salah di Mekah, kemudian akhirnya berdoa di rumahnya Gusti Allah gitu ya, kemudian berdoa sembuh. Nah ini ceritanya, audionya. Murid-murid Maha Arabi Center ataupun Dari awal teman yang lainnya, boleh agak dimundur lagi. Sangat bersiap-siap untuk datang ke Makkah, khawatir tidak ketemu lagi. Namun pada saat itu yang kita perhatikan adalah ekspresi wajah, cara berbicara, teknik announcing, kejelasan berbicara. Kamu ini saat ini berada di sebuah rumah sakit yang berhadapan dengan Masjidil Haram. Kamu tinggal berjalan kaki untuk menuju ke Ka'bah, bangun di sepertiga malam terakhir, dan kamu tinggal minta kepada Allah karena apapun bisa terjadi di ruang ICU ini. Akhirnya memang pada saat itu bangun jam 2 pagi sampai jam 6 pagi untuk qiyamul lail. Dan singkatnya, Ibu Ma Allah sembuhkan, alhamdulillah, dan Allah pulihkan, alhamdulillah, yang semua dokter dan perawat juga terkejut dengan keadaan itu. Tentu saja ada doa dari banyak orang dan umat tidak bisa memungkiri, mungkin salah satunya dari qiyamul lail. Nah, hal inilah yang akan kita bahas pada hari ini agar kita bersemangat untuk tidak meninggalkan qiyamul lail dalam kehidupan kita. Apa sih qiyamul lail itu? Dan kita juga sering dengar sholat tahajud. Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Kita mulai sekarang, teman-teman sekalian. Semoga suara rumah jelas ya. Kalau jelas boleh jempolnya diginiin. Ada komunikasi juga ya Bapak Ibu ya. Apa sih qiyamul lail itu sahabat-sahabat semua? Qiyamul lail itu apa? Adalah ibadah yang ditunaikan di malam hari, walau hanya sesaat. Jadi qiyamul lail kita menghidupkan malam, kita bangun di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Di dalamnya kita bisa melakukan sholat, di dalamnya kita bisa baca Al-Quran, di dalamnya kita bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, di dalamnya kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah, di dalamnya kita bisa
membaca kitab dan sebagainya. Itu dia. Baik, terima kasih. Apa yang bisa kita dapatkan dari tayangan Ustazah Oki tadi? Interaktif. Interaktif. Interaktifnya seperti apa, Pak? Angkat jempolnya. Angkat jempolnya untuk berkomunikasi. Kemudian, selain itu, monggo. Sepertinya ada sinyal-sinyal untuk berpendapat. Silahkan. Terima kasih. Ini ada suaranya? Ada. Baik, perkenalkan saya Winnie Vina, SSIMA, saya dari dosen Ristek Unia di Jakarta. Kalau menurut saya dari video yang kita lihat barusan itu terdapat komunikasi interpersonal, Yes. di mana dia mengungkapkan kejadian pengalaman yang pernah Ustazah Oki rasakan, kemudian juga dari ekspresi ya Bu ya, dari segi emosionalnya juga sangat terlihat bahwa matanya tadi berkedip-kedip kayak berkaca-kaca, memang bahwa sebuah pengalaman yang sedih ketika seorang ibu yang sedang sakit, yang sedang di ICU, tidak tahu kita apa yang akan terjadi, apakah bertemu dengan Sang Maha Kuasa atau bisa sembuh. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Wiwit. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Sudah ada face ekspresi, kemudian interaksi dengan audiens meskipun itu meskipun itu online. Ada lagi nggak yang kita dapatkan dari situ? Bagaimana beliau berbicara? Jelas, apalagi terlalu cepat atau tidak? Pas. Saya pindah ke sini, Pak. Kira-kira Ustazah Oki terlalu cepat atau tidak, Pak? Enggak. Bisa dipahami, easy understanding. Oke. Karena kita bicara tentang apa? Bicara tentang speed nantinya, gitu. Bagian dari apa? Teknik announcing. Nah, kita lihat. Kalau kita bicara tentang teknik announcing, kita bicara tentang bagaimana dia bisa menyampaikan pesan. Balik lagi, mungkin sebelumnya tadi sudah bicara tentang bagaimana berkomunikasi yang bagus. Bagaimana kita menyusun kata-kata, menggunakan intonasi, menggunakan artikulasi, stressingnya di mana, biar informasi itu bisa mudah diterima. Ketika informasi itu mudah diterima, dia akan menjadi apa? Easy listening, easy understanding. Itu esensi dari komunikasi, termasuk pada saat kita public speaking. Entah kita mengajar di depan kelas, entah kita mengajar pelatihan, entah kita berdakwah, entah kita menyampaikan informasi kepada wali murid, misalkan kita sebagai guru, itu esensi dari sebuah komunikasi. Public speaking. Bapak Ibu, ternyata public speaking itu dia tidak hanya bicara tentang apa? Kecepatan, ngomong yang jelas, isi understanding, tidak. Tadi sempat disebut ekspresi. Nah, kita juga masuk ke situ. Ekspresi wajahnya seperti apa? Begitu. Bagaimana kita melakukan eye contact? Bapak Ibu, kalau kita berhadapan langsung, bagaimana kita bisa memantau situasi? Bagaimana saya bisa melihat, menegur, membuat diri saya ramah, ya kan? Seperti itu. Bagaimana saya bisa membangun antusias Bapak Ibu? Itu bagian dari public speaking. Begitu. Teknik miking sebenarnya ini juga bagian dari public speaking. Termasuk bagaimana kita bisa mengolah suara. Misalkan, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang public speaking, berbeda dengan kita lihat ruangannya, ya kan Bapak Ibu? Udah siang, lemas gitu kan, kemudian pesertanya sedikit di dalam ruang. Nah, kita sesuaikan. Beda cerita kalau saya pesertanya banyak banget Bu, pasti saya akan naikkan volume suara saya. Apalagi saya udah pakai mic. Ini jadi nggak berfungsi kalau saya teriak-teriak atau saya naikkan level suara saya. Itu makanya tadi kalau kita lihat dia sudah pakai mic, dia online, dia nggak perlu berteriak-teriak, dia tidak perlu menaikkan lagi suaranya, sudah pas, sudah enak didengar tadi. Nah, itu adalah salah satu teknik-teknik yang bisa kita lakukan ketika kita bicara tentang public speaking. Yang kedua, Bapak Ibu tadi sadar nggak Ustazah Oki, matanya ke atas, balik lagi ke atas lagi gitu.
Iya. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berkomunikasi, bagaimana kita harus sadar mata kita, alis kita, tangan kita, tubuh, semuanya itu adalah bagian dari, betul sekali, bagian dari public speaking. Jadi public speaking salah. Public speaking, ya kan? Jawanya keluar ini Bu. Public speaking itu tidak hanya berbicara, tetapi bagaimana kita bisa mengemas semuanya, seperti itu. Ini pengantar Bapak Ibu. Saya putar lagi yang satunya. Boleh dibantu Kak? Supaya tetap update video terbaru dari EQ Multimedia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Oke, boleh di skip ketika sudah di isi. Coba di sini, ya. Banyak orang yang khawatir. Oke, baru iklan. Nanti kita bandingkan Bapak Ibu bagaimana ketika kita berbicara untuk konten dan ketika kita bicara dengan audiens yang besar. Ini contoh ketika dia on stage di panggung dengan audiens yang besar. Kalau tadi pada saat di media digital, mungkin dia duduk ya, ada kamera kecil, mungkin menggunakan handphone atau mungkin menggunakan laptop, itu kita seringkali tidak sadar, makanya matanya ke sana, matanya ke sana. Kalau kita, misalkan saya lagi syuting nih, berarti harus ada apa? Terima kasih. Eye contact. Eye contact itu apa? Tidak hanya bicara, tapi bagaimana ini ceritanya kamera itu mewakili mata audiens. Nah, bagaimana saya berkomunikasi itu bagian dari teknik announcing. Nah, tadi ketika kita sadar, ketika saya berbicara dengan publik, ya, di situ ada kamera yang mewakili, akhirnya saya fokus untuk melihat kamera. Pengganti saya fokus melihat Ibu. Oke? Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke bagaimana public speaking on stage dengan ruangan yang lebih besar dengan peserta yang lebih banyak. Boleh kita play lagi? Wah, saya mau difoto. Apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, tentu aku akan tetap pergi berhijrah walaupun aku menjadi miskin sekalipun. Hal ini juga Kita lihat Bapak Ibu, ruangannya besar. istri dari Abdurrahman bin Auf. Kalau kalian mau menuju ke Madinah, Boleh di agak sedikit cepat. Ustazah Oki dia menggunakan speed dan volume suara yang lebih tinggi. Karena apa? Untuk menjangkau audiens. Itu salah satu juga teknik dari public speaking. Begitu. Bapak Ibu. Oke. Kita bisa lihat membandingkan antara besok kalau Bapak Ibu bikin konten, di era sekarang guru dituntut bikin konten. Saya sering Bapak Ibu diminta mengajar media pembelajaran. Nah, bagaimana kita bikin konten? Dulu pandemi Covid nih Bapak Ibu, anak-anak SD kenalnya siapa? Pak SK, Bu Citra. Tahu nggak sama nama gurunya? Nggak tahu, pusing saya. Akhirnya saya komunikasi dengan kepala sekolah. Gimana kalau kita bikin pelatihan bagi gurunya? Biar bikin konten sehingga tahu guru saya namanya Pak Sidik, guru saya namanya Bu Marwani dan lain sebagainya. Akhirnya bisa terlaksana waktu itu dan bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang lain. Alhamdulillah. Nah, di era sekarang ini kita tidak bisa lepas dari media digital. Jadi public speaking pun kita juga sesuaikan dengan media digital. Kalau nanti kita ngomongnya teriak-teriak Bapak Ibu, suaranya pecah karena volumenya terlalu tinggi. Kasihan proses editingnya. Seperti itu. Ketika kita bicara di depan on stage, tentu kita sesuaikan. Seberapa jauh misalkan, ini saya ruangannya segini. Nah, berarti saya sesuaikan gitu. Ruangannya lebih jauh lagi, berarti nanti saya sesuaikan. Volume saya naikkan, mic-nya
Kalau memang agak jauh lagi, saya dekatkan lagi gitu. Cuman memang teknik announcing Bapak Ibu sebenarnya satu kepal. Sebenarnya gitu ya. Jangan begini. Karena ini tergantung mic-nya. Kalau mic-nya ini unidireksional, bidireksional gitu ya, atau dynamic, dia tergantung. Jadi kalau uni itu dua arah. Omni semua arah. Tapi kalau biasanya kita menggunakan dynamic, jadi dia satu arah. Kalau satu arah gini, jangan begini, suaranya lepas, tapi gini. Nah, suaranya jadi masuk semua. Seperti itu. Boleh kita lanjut? Kemana-mana, karena raja kami memerlukan. Sudah, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini dua contoh ketika kita bicara terkait dengan teknik announcing. Boleh kita ke slide berikutnya, Kak? Nah, jadi dari contoh tadi, teknik announcing ini merupakan bagian dari public speaking. Teknik public speaking, biar apa? Biar public speakingnya itu bisa berjalan dengan baik, bisa sukses, bisa menarik perhatiannya peserta gitu ya, atau publik kita. Seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengolah cara berbicara kita dengan menggunakan teknik yang benar. Jadi, teknik announcing ini adalah keterampilan Bapak Ibu. Mungkin yang belum biasa, saya masih bingung, saya masih ngomongnya kecepatan, saya masih suka kehabisan nafas, saya masih bingung mana yang ditekankan, mana yang di-stressingkan, jedanya di mana. Seringkali seperti itu. Ini kita berarti perlu belajar, karena ini adalah sebuah keterampilan, tergantung kita. Kalau kita menerapkan tiap hari, lama-lama Bapak Ibu akan terampil. Suatu keterampilan dalam bentuk menuturkan segala sesuatu yang mencakup kata, musik, link lagu, dan disajikan kepotong. Disajikan kepada apa? Publik. Jadi intinya sebenarnya teknik announcing ini merupakan suatu keterampilan untuk menuturkan. Itu aja kata kuncinya. Saya ambil ini dari Oramahi Bapak Ibu. Dia itu seorang jurnalis Indonesia. Dia penyiar juga, tetapi dia di BBC Inggris. Dia ada buku, saya ambil teorinya karena ini relate. Sebenarnya kenapa muncul teknik announce itu dulu dipakai sebelum ada televisi, ada radio. Nah, teknik announce, bagaimana kita bisa siaran gitu ya, melakukan siaran, announcing seperti itu. Nah, akhirnya Oramahi mendefinisikan teknik announcing seperti ini. Kita ambil kata kuncinya, keterampilan menuturkan segala sesuatu mencakup kata. Kenapa ada musik? Karena siaran pada saat itu, gitu. Kalau kita nggak ada musik, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita ada bahan, ya berarti bahannya itu kita harus menguasai. Ada materi, pelajaran PPT misalkan, kita bikin video, mau kita sampaikan kepada, kita rekam, kita bikin media pembelajaran, mau kita sampaikan kepada siswa atau mahasiswa kita. Nah, itu juga perlu teknik announcing. Siapa yang membutuhkan kemudian? Semua orang, terutama public speaker, guru, dosen, ustadz, ustazah yang melakukan dakwah, semuanya Bapak Ibu. Bahkan sales, ya, sales itu kan butuh untuk meyakinkan. Sekarang pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sebagai guru juga diminta untuk menjadi humas nggak? Humas itu kerjaannya ngapain? Sales, ya kan? Saya juga Bu, Pak, kebetulan saya juga ada tim kerja di bagian humas. Bagaimana kita bisa mempromosikan sekolah kita, meyakinkan. Gimana kita bisa meyakinkan kalau tidak bisa berbicara dengan baik? Nah, boleh next. Jadi kesimpulannya, siapa yang butuh teknik announcing? Semua orang, terutama public speaker. Apa pentingnya teknik announcing? Pentingnya teknik announcing ada beberapa Bapak Ibu, agar yang pertama apa? Biar kita bisa menarik audiens. Biar kita bisa menarik audiens, kemudian targetnya apa? Komunikasi. Biar informasi bisa disampaikan, berarti kita perlu
jelas ucapannya, biar easy listening, easy understanding. Tadi sudah kita bahas. Kemudian apa? Biar jelas informasinya, jelas pesannya. Kemudian tidak memunculkan salah interpretasi atau salah paham. Pernah Bapak Ibu ketika menjelaskan di kelas kepada wali murid misalkan, kemudian mereka bingung. Nah, coba kita flashback. Kira-kira tadi saya salah nggak nyusun kalimatnya? Kira-kira tadi saya kecepatan nggak ngomongnya sehingga mereka jadi bingung, misalkan seperti itu. Itu juga bagian dari teknik announcing. Tepat pemilihan katanya, penyusunan kalimatnya, dan tadi meyakinkan audiens, seperti itu. Bapak Ibu, sebenarnya ini ilmu sehari-hari Bapak Ibu, jadi saya yakin Bapak Ibu tuh sudah menerapkan gitu ya. Hanya saja mungkin oh ini tuh termasuk apa sih gitu ya, announcing ini bicara tentang apa, bicara tentang intonasi, bicara tentang artikulasi. Nah itu mungkin yang belum begitu familiar, tapi sebenarnya sudah menerapkan setiap hari. Ini pentingnya teknik announcing. Boleh next slide. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Jadi teknik announcing itu apa? Ada beberapa. Yang pertama, teknik announcing itu bicara tentang artikulasi. Boleh kita balik back dulu? Oke. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu artikulasi? Artikulasi ini rame-rame saya nggak dengar. Apa Ibu? Oke, intinya ucapannya bisa jelas karena artikulasinya jelas. Sebagai contoh, ada nggak contoh artikulasi yang tidak jelas atau yang jelas? Menggumam misalnya, oke. Bapak Ibu kalau misalkan nanti sudah selesai, Bapak Ibu bisa masuk ke sana dan bisa menikmati makanan yang sudah disediakan. Dengan Bapak Ibu, nanti kalau acara sudah jelas, Bapak Ibu bisa menuju ke resto dan bisa menikmati makanan yang sudah disediakan. Berbeda dengan Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai bisa nah hal-hal seperti itu kan sudah tidak jelas. Nah misalkan kayak gitu, termasuk itu kekurangan-kekurangan dari artikulasi yang tidak jelas. Artikulasi intinya ketika kata itu disebut atau dikatakan dengan jelas. Kalau berbicara sebaiknya dilakukan dengan baik. Nah itu jelas artikulasinya. Berbeda dengan kalau berbicara sebaiknya dilakukan dengan jelas. Tapi itu masih mending ya, karena lidah saya kebetulan bisa nggak kecetit gitu. Tapi kalau tidak jelas itu masalah di artikulasi. Persoalan artikulasi juga muncul. Noise itu istilahnya berisik S gitu ya Bu. Noise S. Jadi gitu. Siapa sih kayak gitu-gitu S. Ada kan Bu? Ada juga yang bermasalah dengan R. Ada yang cadel R. Nah, don't worry be happy Bu. Don't worry be happy kenapa? Ada kok banyak penyiar metro, penyiar radio, Prambors ya, radio, penyiar televisi, mereka cadel R. Selama artikulasi cuma cadel R gitu ya, atau suara sengau. Najwa Shihab itu sebenarnya suaranya sengau, tapi dia keren banget. Karena apa? Ngomongnya jelas, bicaranya jelas. Teknik announcingnya bisa oke gitu. Stressingnya, nah stressing itu bagian mana yang ditekankan. Jadi selama nggak masalah kok kita cadel R, tapi tetap bisa diterima dan bisa didengar, itu it's okay, itu aman, seperti itu. Boleh? Next, artikulasi. Pengucapan kata yang jelas sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, stressing Bapak Ibu. Stres ini bagaimana kita memberikan penekanan. Mana sih bagian yang di stressing? Biasanya bagian yang di stressing itu adalah bagian yang intinya, inti pesannya, esensinya itu yang ditekankan. Makanya ketika dalam kalimat yang panjang
Kita mainkan di situ. Jadi Bapak Ibu, salah satu teknik announcing yang harus kita perhatikan adalah stressing. Stressing ini apa Bapak Ibu? Stressing adalah tekanan cara penyiar memberi tekanan tertentu pada suku kata, pada kalimat atau alinea. Itu saya mempraktekkan menggunakan teknik stressing. Saya berikan stres, tekanan pada bagian-bagian tertentu yang menjadi kunci. Begitu. Biasanya kita pahami, kalau saya nih Bapak Ibu, definisi itu kan suka panjang ya. Untuk memudahkan terkait dengan kognisi, saya biasanya highlight keywordnya apa di sini, gitu. Nah, dari keyword itu biasanya saya jadikan bagian yang saya stressing, bagian yang saya tekankan, sehingga apa? Sehingga audiens saya atau peserta saya dia akan lebih dapat esensi dari mana yang perlu kita stressing pada saat berbicara, seperti itu. Kemudian yang ketiga, intonasi. Pernah dengar Bapak Ibu intonasi? Pernah ya? Sudah pernah mempraktekkan? Saya yakin sudah. Intonasi itu sebenarnya tinggi rendahnya kalimat, tinggi rendahnya nada, ya, bukan kalimat tapi nada, atau lagu kalimat, ya. Cara penyiar meninggi rendahkan level suara pada bagian-bagian tertentu dari suatu kalimat dengan tujuan lebih menggugah perhatian. Kalau saya bicaranya begini, intonasi adalah tinggi rendahnya nada, lagu kalimat, cara penyiar meninggi rendahkan level suara dan pada bagian-bagian tertentu dari suatu kalimat dengan tujuan lebih menggugah perhatian pendengar sehingga pendengar bukan seperti membaca tapi berbicara. Plain, gak asik, gak menarik, semakin tidur, ya kan? Gitu. Tapi bagaimana ketika saya menggunakan intonasi? Bapak Ibu, nah itu aja udah empuk gitu ya. Bapak Ibu gitu. Saya berbeda ketika segmen saya Bapak Ibu dengan segmen saya anak SMA, SMK ya. Tentu saya menggunakan teknik yang berbeda Bapak Ibu. Misalkan, guys, gimana kabarnya hari ini? Oke, ada yang sakit nggak? Nah, lihat nggak kemarin postingan? Pasti saya menggunakan yang seperti itu karena saya sesuaikan dengan audiensnya. Lah kalau saya dengan senior saya nggak mungkin saya menggunakan seperti itu, ya kan Bu? Nah, jadinya seperti apa? Bapak Ibu, intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Nah, itu saya sudah mainkan. Cara penyiar meninggikan level suara pada bagian-bagian tertentu dari suatu kalimat. Nah, berarti saya berikan tekanan, saya jelas ngomongnya, saya gunakan intonasinya. 3 hal yang sudah saya lakukan dari teknik announcing ketika saya berbicara. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan artikulasi, stressing, dan intonasi? Mungkin sejauh ini pengalamannya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Boleh kita next slide. Yang ketiga, jeda. Jeda ini apa? Kenapa kita perlu jeda? Kalau kita bicara itu perlu bernafas ya Bapak Ibu. Orang ngedengerin aja juga perlu bernafas. Ngomong penyiar radio gitu ya, atau kita ngajar di kelas nggak pakai jeda, pusing juga, apalagi ngajarnya jam siang, ya kan? Gitu, udah yang lihat dosennya atau lihat gurunya tapi udah nggak masuk ini, seperti itu. Makanya kita perlu mainkan nih, kita perlu treatment, salah satunya jeda, kasih jeda. Selain itu, kenapa perlu jeda? Jeda ini kaitannya dengan stressing. Untuk memberikan penekanan, berikan jeda. Karena apa? Membatasi, oke, masalah yang tadi, pesan yang tadi udah disampaikan dengan clear, ya kan? Baru kita beralih ke next message atau pesan. Begitu. Dikasih apa? Jeda. Bahkan dalam satu kalimat butuh kita jeda. Makanya kalau kita bikin naskah nih Bapak Ibu, kita pakai koma. Kalau kita bikin naskah televisi, naskah radio, atau naskah untuk konten, jeda itu dikasih /1. Kalau titik /2.
Apa tujuannya? Biar voice overnya itu jeda istirahat, tarik nafas, curi nafas. Itu jeda adalah tidak fungsinya adalah agar tidak merusak keseluruhan struktur kalimat. Dia bicara pesan, dia bicara tentang ketepatan di mana dia harus istirahat dulu, pesan berakhir, berganti pesan ke berikutnya, itu fungsi dari jeda. Dan juga untuk istirahat bagi penyiarnya. Yang kelima adalah speed atau tempo. Tempo ini bicara tentang kecepatan. Bagaimana kita bisa mengatur di bagian tertentu yang perlu kita tekankan, kita bisa speednya diperlambat. Tapi kalau kita menjelaskan yang memang butuh speed yang stabil, balik stabil lagi gitu. Begitu. Sebagai contoh, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang phrasing di sini adalah bisa kita definisikan sebagai pemenggalan kalimat tepat agar jika diucapkan secara keseluruhan, kalimat tersebut dapat dimengerti sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Di awal saya speednya cepat, tapi pada part yang memang harus ditekankan, mainkan temponya. Mainkan temponya. Biar orang ketika melakukan internalisasi, Bu, pesan apa yang Bapak Ibu sampaikan, dia juga butuh waktu kan untuk mencerna. Nah, disitulah fungsi dari speed juga. Selain apa? Kita juga biar nggak kecetet, Bapak Ibu. Kadang, ya kan Bu ya, kita suka saking semangatnya ngomongnya cepet gitu ya. Apalagi kita yang modelnya ngomongnya cepet gitu ya. Udah bablas gitu ya. Akhirnya apa? Kecetet gitu. Nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar semakin terampil karena semakin semakin latihan sering nanti akan semakin terampil. Itu speed Bapak Ibu. Yang terakhir adalah phrasing. Sebenarnya nggak hanya 6 Bapak Ibu, ada pitch control, ada nada dasar gitu ya. Tetapi ini saya ambil esensinya, yang paling penting ada 6. Yang terakhir adalah phrasing. Kita ambil kata kuncinya. Phrasing di sini adalah pemenggalan kalimat yang tepat agar jika diucapkan secara keseluruhan, kalimat tersebut dapat memberi atau dapat dimengerti sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Di sini ada hubungannya atau relevansinya dengan stressing, ada hubungannya dengan jeda. Tapi di phrasing intinya adalah kita bagi partnya, biar yang harusnya titik ya jangan disambung, nanti maknanya beda. Yang harusnya jeda atau intonasinya turun, jeda, ya jangan disambung, nanti maknanya bisa berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Ini namanya phrasing. Jadi di frase-frase gitu, ini intinya di sini, intinya di sini, itu adalah phrasing. Boleh next Mbak? Terima kasih. Nah, apakah hanya teknik announcing saja sebenarnya kalau kita bicara tentang public speaking? Tidak Bapak Ibu. Tetapi apa? Kita juga perlu belajar tentang teknik pernafasan. Teknik pernafasan itu penting karena apa? Kalau kita nggak biasa menggunakan nafas panjang dan tidak melatih, nanti ya habis, kalimatnya belum selesai udah ngap dulu, udah habis dulu. Gimana teknik pernafasan? Sebenarnya ada beberapa cara untuk belajar teknik pernafasan ini Bapak Ibu. Hanya saja yang utama adalah kita bisa begini, spill saja ya Bapak Ibu. Kita bisa lakukan teknik pernafasan ini dengan tarik nafas sedalam-dalamnya. Nah biasanya nih kalau saya dikasih waktu lama atau dalam model training gitu ya, itu langsung latihan Bapak Ibu. Kita cek, nih nafasnya masih nafas dada atau udah nafas diafragma nih, seperti itu. Jadi biasanya nanti Bapak Ibu bisa praktek di rumah, tarik nafas sedalam-dalamnya, tahan, coba hitung 5 menit, 5 menit, lama banget ya, 5 detik dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan, jangan pakai hidung, tapi keluarinnya pakai mulut, dibuka pelan-pelan. Belakang jangan ikut bunyi ya, seperti itu. Jadi keluarkan pelan-pelan dulu. Nah itu ditahan diulang Bapak Ibu berapa kali gitu ya, diulang berapa kali. Ini pasti peredaran darahnya juga akan lebih
bagus dan kita akan lebih tenang gitu. Apakah hanya itu? Tidak, biasanya dilanjutkan, ditambah tidak 5 detik tapi 10 detik. Jadi tarik nafas sedalam-dalamnya, tariknya pakai hidung Bapak Ibu, tarik. Sebenarnya simpannya nggak di dada, inti namanya pernafasan dada, tapi kita simpannya di perut. Tarik nafas, perut buncit nggak masalah ya. Aduh ini ada, saya udah mandi loh, ada apa namanya, perut gitu ya, tahan 10 detik, kemudian keluarkan pelan-pelan. Nah kalau sudah, tarik nafas dalam-dalam lagi, keluarin menggunakan mulut tapi langsung sekali, hah gitu. Itu silakan Bapak Ibu biasakan setiap hari, pagi, mau tidur, malam hari. Jadi setiap pagi dan mau tidur malam hari paling enggak itu gitu. Dan masih ada lagi, bagaimana kita bisa melatih pernafasan. Nyanyi yang dengan power itu juga latihan pernafasan. Atau Bapak Ibu mengaji, membaca Al-Quran, itu adalah latihan teknik pernafasan yang tepat sekali. Seperti itu. Kemudian senam wajah. Senam wajah ini juga Bapak Ibu, kenapa sih kok kita perlu senam wajah? Kenapa kita perlu teknik olah vokal? Iya, karena kan kita bicara tentang mengolah vokal. Nah, di pojok udah a i u gitu. Olah vokal, iya Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan tekanan? Misalkan ini latihan, ini ada pita suara ya Bapak Ibu, ada pita suara. Kemudian di sini bagaimana kita bisa mulai cepat lagi nih saya ngomongnya, jadi saya harus balik lagi biar tidak terlalu cepat. Bagaimana kita bisa pemanasan terhadap pita suara. Nah, jangan langsung berikan tekanan, misalkan a, i, u, tidak seperti itu, tapi ayu, biar bergetar dulu di sini, di apa namanya, pita suaranya itu pemanasan. Sebenarnya sebelum latihan vokal itu perlu dipijit-pijit dulu Bapak Ibu, senam wajah, stretching ya. Stretching itu maksudnya stretch, bukan stressing tapi stretching. Jadi kayak kepala gitu ya Bapak Ibu, badan ya, darahnya biar ngalir gitu kan. Itu kita udah enak badannya. Baru ketika sudah hangat, sebenarnya kalau penyiar-penyiar itu lari atau jogging pagi itu bagus sekali. Kemudian apa namanya, dia minum air hangat, jangan makan coklat gitu ya kalau mau on stage gitu ya, apalagi mau siaran gitu ya, seperti itu. Kemudian latihan wajah ini macam kayak pijit-pijit wajah itu juga bagus Bapak Ibu. Kemudian a i u e o gitu, nggak usah malu gitu ya, maksudnya ya memang itu untuk sebenarnya banyak, nanti saya nggak selesai kelamaan. Teknik olah vokal itu juga kita bisa memberikan tekanan. Kalau cuman latihan di awal, kita bisa getarkan di sini itu sebenarnya itu awal. Tapi seberapa habis nafas kita, itu juga latihan biar nafas kita panjang. Tapi kalau kita berikan tekanan, ya kita berikan tekanan a, i, u, e, o. Nah, biasanya saya menggunakan nada dasar do dulu, baru re, baru mi. Itu hanya latihan vokal dasar Bapak Ibu, hanya latihan vokal dasar. Biar apa? Suara kita juga lebih bulat, suara kita tidak cempreng banget gitu ya. Suara kita juga lebih jelas, berpower gitu. Seperti itu. Masih banyak teknik-teknik latihan vokal, teknik pernafasan juga Bapak Ibu, tapi intinya yang tadi bisa kita terapkan sehari-hari, baik pernafasan maupun vokalnya. Kemudian sebelumnya Kak, sering membaca dan berbicara, ini cara yang penting untuk melatih teknik announcing. Teknik artikulasi kalau kita membacanya cuman di batin gitu ya, itu tidak akan melatih artikulasi. Tapi baca dengan berbicaralah. Termasuk membaca Al-Quran itu juga latihan betul. Membaca yang tepat begitu. Selain Al-Quran, karena kita juga belajar terkait dengan artikulasi, bahasa,
kita bicara menggunakan apa? Bahasa Indonesia, bacalah buku-buku bahasa Indonesia. Kita menggunakan bahasa Inggris, bacalah bahasa Inggris, buku-buku atau entah jurnal, entah newspaper gitu ya, bahasa Inggris, sehingga lidahnya nanti iya gitu, seperti itu, terbiasa. Plus spelling ya Bapak Ibu, spelling itu pengucapan yang tepat. Nah itu kalau kita sering membaca itu akan lebih benar spelling yang tepat begitu. Boleh next Kak. Nah kalau tadi kita bicara tentang teknik announcing, Bapak Ibu masih ingat ada apa aja? Ada 6. Yang pertama artikulasi tadi apa Bapak Ibu? Kejelasan pengucapan atau penyebutan kata kalimat ya. Yang kedua stressing. Stressing itu apa? Penekanan. Betul. Ditekan bagian mana? Inti kalimat, inti pesannya ditekankan. Yang kedua sudah. Ketiga intonasi. Intonasi apa Bapak Ibu? Tinggi rendahnya nada. Betul sekali. Yang keempat jeda apa Bapak Ibu? Istirahat. Istirahat untuk apa Bapak Ibu? Agar tidak merusak kalimat. Jadi pesannya itu tidak salah karena salah berhenti. Nah yang kelima speed atau tempo. Apa ini? Kecepatan. Kenapa kita penting bicara tentang kecepatan di teknik announcing Bapak Ibu? Menyesuaikan audiens. Yang kedua biar tidak kecetet ya kan bicaranya. Yang ketiga apalagi? Lebih jelas pastinya. Yang keempat masih ada nggak? Lebih jelas dan kita juga bisa enak mendengarkan Bapak Ibu. Kalau speednya terlalu cepat, tidak hanya persoalan kita ngomong saja biar lebih jelas, tetapi dari segmen audiensnya bagaimana? Dia akan lebih enak mendengarkan. Seperti itu. Begitu. Jadi bisa masuk seperti itu. Yang terakhir apa? Setelah speed. Nah, apa artinya? Pemenggalan kalimat kata agar tepat gitu ya. Tadi ada slash 1, ada slash 2 gitu ya. Kalau kita mulai di multimedia atau mungkin di radio televisi, naskahnya dibuat slash 1 itu tanda koma, slash 2 itu tanda titik. Kalau naskahnya udah selesai bener, titiknya 3 Bapak Ibu. Berarti tanda naskah udah selesai semuanya. Begitu. Kalau tadi kita bicara tentang teknik announcing Bapak Ibu, nanti tinggal diterapkan, dicoba gitu ya, teknik pernafasan yang sangat rumit, dikit banget tadi. Kemudian teknik vokal ya, juga dikit banget. Kita pindah ke postur dan gestur. Mungkin sebelumnya sudah sempat disinggung. Pertanyaan saya, kenapa kita penting bicara postur dan gestur ketika kita bicara public speaking? Kita hadir di depan publik, tidak hanya bicara, tapi juga penampilan. Begitu. Bagaimana penampilan kita itu biasanya di masyarakat kita, first impression juga bisa salah satunya dilihat dari penampilan. Tapi saya termasuk orang yang tidak hanya melihat seseorang dari penampilan. Kita lihat kualitas seseorang. Begitu? Setuju Bapak Ibu? Bahkan motivator-motivator di luar sana, Putri kemarin dengan keterbatasannya tapi luar biasa bisa ke dalam American Idol atau American Got Talent. Nah, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya termasuk orang yang tidak hanya melihat dengan penampilan, tapi di masyarakat kita ternyata juga Bapak Ibu, penampilan itu juga penting, termasuk di kita. Kebersihan ya kan, kebersihan bagian dari iman dan lain sebagainya, itu juga perlu kita jadikan dasar pemikiran. Postur dan gestur. Postur ini dia bicara tentang bagaimana posisi, apa istilahnya, posisi berdiri, posisi tubuhnya. Kalau kita sedang
public speaking, berbicara di depan umum, posisi berdiri, bagaimana kita memposisikan badan kita. Ya jangan bungkuk, ya jangan terlalu membusungkan dada, kepalanya gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau di postur ini memang lihat dari postur tubuhnya. Lah postur saya udah dari sananya gini, ya sudah nggak apa-apa, kita berusaha kalau bisa diposisikan bagus ya upayakan, karena kalau public speaking itu kan memang ideal kita bicara tentang sebenarnya yang public speaking yang bagus itu seperti apa, ya seperti itu posturnya, gesturnya. Tapi kalau misalkan dia mempunyai kualitas yang sangat bagus meskipun posturnya agak bungkuk, ya enggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ada masalah di situ, ya coba kita posisikan biar kita bisa menjadi seorang public speaker yang bagus gitu, ya kan? Nah, badan kita, kalau kita bicara tentang postur gestur tuh sering ada pertanyaan, saya lordosis, kyphosis, scoliosis gitu ya Bapak Ibu, gitu. Ya coba upayakan posisi badannya. Tapi kalau memang itu sakit, ya tidak usah dipaksakan. Yang kedua, kita bicara tentang gestur. Gestur ini bahasa tubuh. Boleh Kak next? Gestur ini bahasa tubuh, ini gestur, gerakan yang diciptakan oleh bagian tubuh kita, tangan, kepala, kaki, pundak. Sebutuhnya Bapak Ibu, jangan over. Misalkan saya berbicara, ketika Bapak Ibu di sini ya sebutuhnya, Bapak Ibu apa kabar? Bagaimana tugas sehari-hari Bapak Ibu? Apakah ada masalah? Apakah ada kendala? Tidak. Bapak Ibu, ini Ibu namanya siapa Ibu? Nih. Bagaimana sopan santun? Bagaimana jangan over? Bagaimana posisi kita ya yang sopan, jangan yang gini gitu ya Bapak Ibu. Jangan saya tadi di jalan, nah gitu. Apalagi suka ada nih Bapak Ibu kadang ya kalau kita bicara public speaking, saku tuh masukin saku gini, jadi kayak metenteng gitu, itu juga sebenarnya bukan contoh yang bagus seperti itu. Jadi ketika kita sudah di depan, ya kita perhatikan benar-benar bicara tentang postur dan gestur. Tangan begini atau begini atau begini. Begini. Nah, itu. Kemudian bagaimana kita bisa mengatur badan kita kalau kita bicara di depan publik, bagaimana kita mencoba mendekatkan untuk berinteraksi, ya jangan hanya di depan terus. Bagaimana kita bisa touch di audience kita. Kita maju, bagaimana Bapak Ibu kira-kira sudah paham apa yang saya sampaikan? Apakah ada pertanyaan? Boleh kok kita begini, posisinya seperti ini. Karena apa? Kita mencoba menghargai, kita mencoba berinteraksi, itu boleh. Nggak harus yang gini, saya nggak mau, nanti nggak dikira saya seperti apa. Tapi boleh kok, ini bagian dari gestur untuk pendekatan. Seperti itu. Dan biasanya Bapak Ibu, sering kali terlupa, ketika saya kembali, biasanya saya baliknya gini. Begitu. Ini bagian dari gestur. Bukan kemudian saya balik gini, memunggungi. Nah, yang benar sebenarnya tidak memunggungi audiens. Betul, tidak memunggungi audiens. Jadi kita mundur begini, gitu. Ketika sering terjadi begini, mundur, tapi mundurnya balik karena keburu mau pencet gitu ya. Akhirnya gini, next, sudah lupa dia, gitu. Mestinya bagaimana? Kita mundurnya mundur dulu, ya, tidak membungkungi, baru kita begini. Nah, itu salah satu hal-hal yang kecil Bapak Ibu bicara tentang gestur. Gitu. Sebenarnya kalau yang lain, kalau kita bikin konten, postur gestur muncul nih Bapak Ibu. Bagaimana kita eye contact? Di sini pun juga ya. Bagaimana kita alisnya ya Bapak Ibu, atau mungkin ada yang suka gitu, siapa tahu ya ada. Nah itu juga nggak boleh Bapak Ibu seperti itu. Itu bagian dari postur dan gestur. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita bicara tentang penampilan dan performance. Kesan pertama sudah menggoda. Bagaimana kita bisa membuat audiens itu
memberikan perhatiannya itu terpusat ke kita. Eye contact, dekati, biasanya games. Sebenarnya saya tuh tadi udah nyiapin games, cuman sudah habiskah Mbak waktunya ya? Oke, baik. Penampilan menarik, sopan dan rapi, make up dan rambut menyesuaikan acara Bapak Ibu gitu ya. Kalau yang acara tidak terlalu besar, mungkin kita tidak menggunakan yang terlalu glamorous gitu ya, tetapi yang sesuai gitu ya. Apakah dia online atau on stage? Nah, sebesar apa? Mampu meyakinkan audiens, kepercayaan audiens. Bagian dari komunikasi. Bagaimana saya berusaha untuk meyakinkan Bapak Ibu. Penting loh Bu, kita belajar tentang teknik announcing. Biar apa? Biar siswa kita jelas, biar wali kita paham. Di antaranya seperti itu. Next. Bapak Ibu sering atau pernah atau sudah aman terkait dengan demam panggung? Pernah. Dulu ya, sekarang udah enggak ya. Ini cara mengatasinya. Kalau kita udah kuasai materi, udah masuk di sini, kalau kita ngeblank, kita ingat. Nanti ingat lagi kok. Misalkan saya ngeblank, kemudian tiba-tiba muncul apa, ya disampaikan, nanti pasti ingat lagi. Sambil ini muter otaknya. Kuasai materi yang pertama, Bapak Ibu, banyak membaca itu penting. Karena apa? Karena itu mencari referensi, sehingga kalau kita berdiskusi itu akan ada bahan untuk bercerita. Ketiga, buat list kerangka materi yang akan disampaikan. Kalau Bapak Ibu kebetulan diminta untuk menjadi public speaker, buat list daftar yang mau disampaikan apa. List aja Bapak Ibu. Nanti kalau kalimatnya panjang, ya PPT oke, ini berarti bahan presentasi, tapi list yang di sini adalah sebelum ke PPT ini mau bahas apa saja. Jadi poin-poinnya gitu. Strukturnya biar bisa jelas. Kemudian pahami forum karakternya seperti apa. Apakah mereka Gen Z, generasi Z, milenial, atau yang usia berapa? Apakah mereka berlatar belakang seperti apa, faktor ekonomi, gaya hidup, dan lain sebagainya. Persiapan fisik kita, minum air hangat, jangan minum yang manis-manis karena membuat di sini menjadi kental Bapak Ibu. Air ludah ya, air ludahnya menjadi kental. Kemudian persiapan psikis itu penting, termasuk sebenarnya pernafasan, stressing tadi juga untuk melancarkan dan mempersiapkan psikis kita biar lebih siap. Kemudian minum air putih hangat ya, atur nafas. Nah, teknik tadi ketika kita tarik nafas sedalam-dalamnya, tahan, lepaskan pelan-pelan, itu manjur Bapak Ibu untuk bisa kita lakukan kalau kita mau on stage. 5 menit sebelum on stage lakukan pernafasan itu untuk mengurangi nervousnya. Jadi kita bisa lakukan salah satunya trik itu, doa ya, itu pasti. Kemudian positive thinking, show must go on. Apapun yang terjadi, terjadilah. Dari situ kita akan memiliki pengalaman Bapak Ibu, begitu. Kemudian jam terbang terakhir. Boleh next. Ini do-don'tnya, slide terakhir saya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang kita lakukan adalah pahami acara, karena berbagai acara kita bisa public speakingnya dengan gaya yang berbeda. Pahami audiens, bahasanya buat sederhana, yang familiar. Bahasa yang terlalu, kalau dosen saya dulu bilang daki-daki gitu ya, terlalu tinggi, terlalu teknis, itu nggak cocok dengan audiens, ya mereka malah bingung gitu kan. Kemudian mencatat pokok-pokok yang disampaikan ya, menguasai information beyond information. Baca banyak itu untuk bisa menguasai. Kita mau jelasin tentang apa? Kurikulum merdeka misalkan, ya berarti kita kuatkan dulu informasi terkait dengan kurikulum merdeka. Menguasai istilah-istilah khusus dan lebih banyak berlatih. Itu do-nya. Don't tunjuk-tunjuk ke audiens, nah itu nggak boleh. Jokes, kita bikin jokes tapi garing, atau jokes yang tidak sesuai dengan audiensnya. Kemudian kata-kata kotor, melanggar sopan santun dan susila, misal kata-kata cabul atau sara itu nggak boleh ya Bapak Ibu. Atau mungkin bullying verbal, bicara tentang fisik, misalkan, "Hai ibu, ketemu lagi, wah sekarang udah kurusan," itu nggak boleh. Itu udah bullying Bapak Ibu ya.
Cuman mungkin karena kebiasaan masih muncul ya seperti itu gitu ya. Nah, itu perlu kita biasakan. Jangan pula mudah emosi Bapak Ibu, dan nggak boleh makan coklat, susu kental, manis ya. Tadi sudah saya sampaikan sebelum kita on stage atau on air seperti itu. Next slide. Nah, ini bisa kita gunakan untuk motivasi kita Bapak Ibu. Dari Ralph Waldo Emerson, speech is power. Speech is to persuade, to convert, and to compel. Jadi berbicara ini adalah power Bapak Ibu. Berbicara ini adalah kekuatan. Bagaimana kita bisa meyakinkan, bagaimana kita bisa mempengaruhi, dan bagaimana kita bisa menggerakkan. Itu pentingnya, itu kuncinya, itu goals dari public speaking. Salah satunya untuk merealisasikan good public speaking adalah dengan menerapkan teknik announcing. Oke, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik, saya kira demikian materi saya hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Applause sekali lagi Bapak Ibu. Semoga nanti bisa digunakan ya, diterapkan di keseharian pekerjaan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.